Itu tentang hal yang mistis tadi, omongan mistis. Tentang kenyataannya, coba betul. bangsa lain, bangsa luar hanya bisa membangun bangunan yang seperti itu saja, dipuja-puja, diagung-agungkan. Ya. Sedangkan Candi Prambanan dengan memakai batu andesit yang kira-kira kalau itu diambil satu persatu, mungkin orang 10 saja nggak kuat. Coba, itu bukan bongkahan batu saja, masih dipahat ya. dengan halus, diukir dengan sedemikian rupa, dan setiap ukiran itu ada aksara yang tersurat, Simbol-simbol tersirat, ya. Lah, ukiran itu yang tersurat. Semuanya itu ada keterangan-keterangan menuju kemana? Menuju tentang perilaku, budi, tentang laku, tentang budi. Supaya apa? Supaya kita itu jangan sampai lepas dengan Tuhan. Jangan sampai kita itu jauh dengan yang dinamakan Tuhan itu. Itu ajaran hanya satu candi. Nah, di Nusantara ini ada berapa candi? Kita nggak melihat yang membuat candi ini agamanya Hindu, agamanya Buddha, bukan itu. Belum tentu yang bangun itu untuk peribadatan orang Hindu, bukan. Karena itu ditujukan untuk orang Jawa, orang yang berkapitayan, orang yang mencari kasunyatan, atau dalam bahasa agama, orang yang mencari wahdatul wujud. Supaya apa? Supaya menemukan kesejatian diri. Setiap orang, dan Jawa sendiri, Jawa itu Jawani. Artinya Jawani, Jawa itu memahami sepaham-pahamnya. Itu maksudnya. Lah semuanya larinya kemana? Larinya tentang ketuhanan, tentang manunggaling kawula lan Gusti. Mbah Darno, Rahayu juga untuk penikmat YouTube. Mungkin saya sudah berapa bulan hiatus atau istirahat gitu Mbah, karena banyak keperluan dan kegiatan dan lain-lain. Nah, sebelum mulai nih Mbah, mungkin Hasanah Jawa itu sekarang mempunyai wajah baru gitu Mbah. Saya itu bertujuan untuk mengganti nama, dan sekarang itu menjadi Senandika gitu. Senandika itu sendiri kan diambil dari bahasa Sanskerta. Mungkin di bahasa Jawa itu Senandiko atau Andiko apa Sendiko. gitu. Sendiko, nah seperti itu Mbak. Tapi yang paling penting kan konten ini akan tetap membahas segala sesuatu tentang budaya, ajaran yang ada di Nusantara ini Mbak. Nah, banyak sekali nih Mbah penggemar Mbah Darno sendiri itu yang menanyakan kepada saya, kapan nih ke Mbah Darno lagi, kapan nih belajar lagi sama Mbah Darno. Nah, mungkin mulai dari sini saya akan mulai aktif lagi nih teman-teman. Nah Mbah, untuk pertama-tama nih gimana kabarnya Mbah? Udah lama gak ketemu nih. Kabarnya selalu sehat. Dan alhamdulillah masih ya seperti inilah keadaannya. Tetap sehat, tetap bahagia. Nah ini teman-teman, saya juga ditemenin sama Mas siapa? Ozi. Mas Ozi nih. Oke. Iya, muridnya Mbah Darno nih. Nah, pertama-tama nih Mbah, seperti biasa kan saya itu ketika ngobrol lah atau bisa dikatakan saya itu belajar atau mengambil ilmu dari Mbah Darno sendiri, kan itu berkaitan tentang Jawa nih Mbah. Nah mungkin saya ingin sedikit menggarisbawahi atau menegaskan bahwa zaman sekarang itu kan Mbah, di media sosial lah kan ada nih ceritanya sedikit bahwa di Jawa Timur itu lagi maraknya tentang gus-gusan. Terus maraknya sonhorek lah gitu ya, katakanlah mungkin di mata sebagian orang itu kurang kurang ada hal positifnya, tapi kan saya tidak memandang seperti itu. Cuman yang
yang membuat prihatin itu sekarang nama Jawa itu sendiri itu suka dikonotasikan dengan Jawa hama, nah seperti itu Mbah. Padahal kan yang kita tahu dulu itu Jawa disebut dengan Nusa Larang. Nah itu bagaimana Mbah untuk sudut pandangnya dari Mbah Darno tentang itu? Iya. Saat ini dengan adanya tampilan-tampilan baru termasuk sound horror tentang yang di situ ditampilkan oleh orang yang ditokohkan dan lain sebagainya. Sebenarnya fenomena ini bukan karena kemauan alam, tapi fenomena ini adalah kemauan manusia sebenarnya. Kenapa kok saya bilang ini kemauan atau kemauan manusia? Ya kebanyakan orang-orang Jawa terutama orang Nusantara dengan mempunyai kepribadian yang sangat luar biasa itu dikesampingkan, tapi kebanyakan orang sekarang itu sudah hanyut atau larut dengan kepribadian ajaran-ajaran luar. Itu akhirnya tidak mempunyai filter. Jadi mana yang lagi ngetren itulah rame-rame diikuti, sehingga sampai melupakan jati dirinya sendiri, sampai kita itu lupa bahwa kita itu orang Timur, kita itu orang Jawa. Nah, di samping itu saya meyakini dan saya menggarisbawahi, memang inilah keberhasilan orang-orang luar yang selama ini untuk menghancurkan Jawa, untuk menghilangkan budaya Jawa yang ada, sehingga orang Jawa sendiri dan orang yang berbudaya Jawa akhirnya lupa dengan kesejatian dirinya dan lupa dengan keasliannya dan lupa dengan budayanya sendiri. Makanya walau bagaimanapun dengan gempuran budaya-budaya dari luar, dari agama, dari kepercayaan, saya tetap kekeh dan saya tetap mengukuhkan bahwa tidak ada budaya yang lebih baik kecuali budaya Jawa. Makanya terutama sekarang itu termasuk anak-anak muda, dan saya itu juga sebenarnya agak sedikit heran ya dengan ini saudara Ozi ini. Dia masih muda belia dan dia berangkatnya dari orang yang belajar dari agama yang besar di Nusantara ini, tapi di hatinya masih kepingin tahu dan kepingin mengerti sebenarnya budaya kita sendiri itu bagaimana toh, Jawa itu bagaimana. Nah ini ya perlu saya acungi jempol, dan selagi dia itu masih dekat dengan saya, tetap saya bimbing tentang ajaran Jawa, tentang sebenarnya Jawa itu bagaimana. Supaya apa? Ya nanti karena generasi penerus bangsa, terutama orang Jawa, ya dia ini, ya termasuk Pisal ini sendiri. Kalau dari generasi muda, penerus budaya, penerus bangsa ini tidak ada yang melestarikan tentang budaya Jawa. Kalau sampai Jawa ini dikuasai oleh orang luar, atau Jawa ini dibesarkan orang luar, jangan-jangan nanti orang Nusantara ini nanti terus merasa, wah ini budaya saya, wah ini ajaran leluhur saya. Ya. Jadi sesuatu yang masih itu kadang-kadang itu nggak mau merawat, tapi begitu sudah dipakai orang lain, kita itu kadang-kadang apa ya bahasanya, cemburu lah. Cemburu. Nah, ya. Itu. Makanya bagaimanapun juga dengan gempuran budaya yang dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatasnamakan apalah, belum tentu sedikit pun untuk menggeser atau mengalahkan ajaran Jawa. Ya. Dilihat dari perilaku, dari cara bersosialisasi, cara berbicara,
Orang itu kalau sudah lepas atau sudah meninggalkan ajaran Jawa, sudah kelihatan, sudah bisa dibaca, sudah kelihatan. Jadi tidak mencerminkan bahwa kita itu asli orang Nusantara, kita itu asli dari bangsa timur, ketimuran, bukan timur ya, bangsa ketimuran, terutama Jawa itu. Kita itu orang bangsa ketimuran, orang Jawa, tapi kita sudah memakai perilaku, memakai budaya orang luar. Nah inilah yang susah. Iya. Jadi nanti saya tapi tidak yakin ya kalau Jawa ini tinggal namanya, nggak yakin saya. Bah, justru semakin ke sini saya yakin bahwa Jawa nanti akan menjadi panutan dan Jawa adalah menjadi kembalinya orang-orang yang telah meninggalkannya atau kembalinya orang-orang yang sudah lupa dengan Jawa itu. Jawa itu sendiri. Itu jawabannya. Ya, nah ya mungkin bahkan di zaman sekarang katakanlah yang serba modern, sistem informasi itu kan gampang sekali diakses gitu. Kan banyak sekali sekarang para akademisi gitu kan, bisa dikatakan para profesor dan lain-lain sudah mulai mengakui pola keilmuan, pengetahuan leluhur Nusantara, terutama Jawa gitu. Malahan kan Profesor Bagus Mulyadi juga gitu kan sekarang dia itu sedang sedang membuat suatu pergerakan lah untuk memperkenalkan lagi bahwa ini loh yang kita punya gitu, ini loh pengetahuan yang selalu oleh segolongan orang gitu kan yang mengatakan pengetahuan budaya Jawa itu mistis, klinik, tahayul. Nah ini Mbah, untuk supaya kan kita itu ya tadi Mbah juga bilang bahwa penerus bangsa itu kan ya seumuran saya pribadi, terus Mas Ozi juga gitu kan, yang bakalan menghargai atau meneruskan itu Mbah. Nah itu supaya si orang-orang itu tidak terdoktrin dengan bahasa tahayul, klinik dan sebagainya gitu. Nah, tentang tahayul, klinik dan gugon Tuhan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bahasa-bahasa dari mana? Ini kan bahasa-bahasa orang yang beragama. Saya tidak menuduh salah satu agama. Semua agama kan membicarakan tentang Jawa itu seolah-olah Jawa itu klinik, Jawa itu mistis, Jawa itu gugon Tuhan. Padahal kalau mau jujur, setiap agama dan semua agama itu klinik malah. Klinik, mistis, dan gugon Tuhan. Masalahnya gini, kalau orang Jawa itu begitu dia mengatakan klinik, karena klinik itu diidentitaskan, diidentifikasi seolah-olah kita itu percaya dengan adanya setan. Orang Jawa mana yang kenal dengan setan? Kalau orang beragama pun mengatakan setan, tunjukkan setan itu siapa dan apa. Kan belum ada yang bisa menjelaskan bahwa setan itu begini. Kan yang dibicarakan cuma tentang sifat-sifatnya. Nah kalau membicarakan sifat itu pasti ada wujudnya. Yang saya pertanyakan sekarang, wujudnya itu mana setan? Kok tiba-tiba dikala kita itu bersemedi dalam gunung, wah itu menyembah setan, wah itu mistis dan lain sebagainya. Agama pun itu lebih mistis daripada kepercayaan orang Jawa. Masalahnya gini, di saat kita bersama-sama berjamaah menyembah tentang Tuhan, Tuhan yang mana yang disembah? Coba, apakah itu Tuhan yang sebenarnya? Apakah Tuhan nama? Kalaupun dinamai, siapa orangnya itu? Gitu. Nah, sesuatu yang tidak jelas itulah yang dinamakan klinik. Atau sesuatu yang tidak jelas itulah namanya mistis. Nah, kalau di Jawa itu jelas kok. Di saat ada gunung angker, kita tiba-tiba ke situ yang kita tidak tahu bahasa untuk datang ke tempat situ. Kadang kerasukan, kadang kita itu tiba-tiba ada kekuatan-kekuatan di luar kekuatan kita. Nah, itu kan nyata. Kan tidak klinik lagi, tidak mistis lagi. Nah sekarang, setelah kita beribadah dengan cara agama yang disampaikan, yang dibawakan oleh seorang tokoh yang diakui kebenarannya, diakui
kecerdasannya, diakui tentang ketuhanannya. Di saat datang ke situ, di saat kita menyembah dengan cara itu, lalu apa yang banyak terjadi? Apakah orang itu semakin mantap? Apakah orang itu cuma gugur kewajiban? Apakah hanya melaksanakan perintah? Lah, kalau melaksanakan perintah itu perintah siapa? Ternyata yang perintah itu manusia juga, bukan perintah Tuhan langsung. Gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang juga sebenarnya itu mistis atau klenik. Kita percaya pada orang dan orang itu belum pernah bisa membuktikan sama sekali. Makanya kita itu kadang-kadang kagum dengan bangunan, yang bangunan itu cerita dibawa oleh agama. Iya. Ya maaf, bukan saya merendahkan, cuman kadang-kadang kebangetan bangsa kita. Yang sebenarnya kita itu mempunyai bangunan yang sangat luar biasa. Iya. Tidak pernah kita indahkan, tidak pernah kita junjung-junjung, tidak pernah kita agung-agungkan. Tapi dengan bangunan orang luar yang hanya itu saja, seolah-olah tempat itulah tempat yang paling mustajabah. Seolah tempat itulah tempat yang paling jos, suci ya. Suci. Kita nggak usah kemana-mana. Coba bayangkan Candi Prambanan. Ya. Megah mana dengan bangunan yang diagung-agungkan oleh agama itu? Coba. Itu tentang hal yang mistis tadi, tentang kenyataannya. Ya. Coba. Bangsa lain, bangsa luar hanya bisa membangun bangunan yang seperti itu saja, dipuja-puja, diagung-agungkan. Ya. Sedangkan Candi Prambanan dengan memakai batu andesit yang kira-kira kalau itu diambil satu persatu, mungkin orang 10 saja nggak kuat. Coba. Itu bukan bongkahan batu saja, masih dipahat ya, dengan halus, diukir dengan sedemikian rupa, dan setiap ukiran itu ada aksara yang tersurat, simbol-simbol tersirat, ya. Lah, ukiran itu yang tersurat. Semuanya itu ada keterangan-keterangan menuju kemana? Menuju tentang perilaku, budi, tentang laku, tentang budi. Supaya apa? Supaya kita itu jangan sampai lepas dengan Tuhan. Jangan sampai kita itu jauh dengan yang dinamakan Tuhan itu. Itu ajaran hanya satu candi. Nah, di Nusantara ini ada berapa candi? Kita nggak melihat yang membuat candi ini agamanya Hindu, agamanya Buddha, bukan itu. Belum tentu yang bangun itu untuk peribadatan orang Hindu, bukan. Karena itu ditujukan untuk orang Jawa, orang yang berkapitayan, orang yang mencari kasunyatan, atau dalam bahasa agama, orang yang mencari wahdatul wujud. Supaya apa? Supaya menemukan kesejatian diri. Setiap orang, dan Jawa sendiri, Jawa itu Jawani. Artinya Jawani, Jawa itu memahami sepaham-pahamnya. Itu maksudnya. Lah, semuanya larinya kemana? Larinya tentang ketuhanan, tentang manunggaling kawula lan Gusti. Bukan manunggalkan kawula saja. Menyembah itu artinya kan hanya kawula itu bermanunggal. Katanya kepada Gusti. Pertanyaannya, Gusti yang mana? Gusti siapa? Itu loh. Makanya kalau dibilang ini klenik, kalau dibilang ini mistis, dibilang ini gugon Tuhan, agamalah sebenarnya yang menyebarkan ajaran gugon Tuhan, ajaran klenik, ajaran mistis. Karena yang mempunyai bahasa itu bahasa orang agama. Orang Jawa sendiri nggak punya bahasa itu. Ya bisa dikatakan orang luar lah yang menilai kita. Yang menilai kita, padahal kita itu nggak seperti itu. Gitu loh. Kan lucu akhirnya. Lucu, lah, karena kita itu didoktrin seperti itu, akhirnya kita tuh merasa malu, merasa minder untuk melaksanakan budaya Jawa itu. Nah, makanya di mana saja untuk menentukan sebuah negara,
tidak perlu menyerang fisik, tidak perlu harus membunuh, tidak perlu harus memusnahkan. Caranya bagaimana? Rusaklah budayanya dan rusaklah kepercayaannya, maka negara itu akan jatuh, negara itu akan hancur. Itu sejak dulu kala. Karena apa sebenarnya orang-orang yang mau menghancurkan budaya kita itu rata-rata orang ngiri dengan budaya orang Jawa atau kemahiran orang Jawa. Ini baru satu candi yang saya bicarakan. Belum lagi tentang kerajaan-kerajaan terdahulu yang menyimpulkan tentang peradaban budaya dan peradaban kepribadian. Ditulislah di gapura-gapura, ditulislah di pagar-pagar, ditulislah di monumen-monumen. Dan di samping itu, tentang keindahan peninggalan budaya Nusantara itu, apa ada negara lain yang bisa menandingi? Kira-kira? Kan tidak ada. Makanya kasihanlah orang-orang Nusantara ini yang masih menganut ajaran-ajaran yang sebenarnya ini bukan pembenaran, ini bukan kebenaran, tapi ini pembenaran ajaran itu. Bukan kebenaran. Bukan kebenaran, tapi ini pembenaran. Jadi kebenaran dengan pembenaran itu beda. Kalau kebenaran itu wujud, ini loh wujudnya, dan ini loh isi dari wujud itu kebenaran. Tapi kalau pembenaran, kamu percaya, entah itu ada atau tidak. Yang penting kamu percaya itu pembenaran. Makanya setiap perilaku atau budaya orang lain disalahkan, hanya ajaran mereka lah yang benar. Paling benar. Hanya tuntunan mereka itulah yang dianggap ini sah. Kalau bahasa Jawa mung gue menungsolan Gusti. Gitu. Nah, itulah yang saya namakan sebenarnya orang yang datang ke sini yang menyebarkan agama, menyebarkan keyakinan itu sebenarnya orang-orang ngiri dengan keberadaan orang Nusantara. Gitu. Ya, Nenek maaf. Sekarang mungkin ya bahasa-bahasa mungkin Mbah juga kan sering menegaskan bahwa ajaran kita itu kasunyatan. Mungkin dalam bahasa modern sekarang itu ilmiah, empiris gitu kan, bisa dibuktikan. Nah, mungkin saya itu kan sedikit ada pemantiknya juga gitu kan, Mbah, tentang bahasa telepati. Nah, mungkin gitu kan dikembangkannya bahasa telepati itu oleh orang barat lah. Sekarang menjadi handphone gitu kan. Kan konsepnya itu sama, berkomunikasi jarak jauh gitu, Mbah.